Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihatin dengan NIM 200524038, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 3, 5B demonstrasi kontekstual, mengulas asesmen di ruang kelas. Tugas 3.2, mengulas asesmen di ruang kelas. Di sini mata pelajarannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kelas 5, fase C. Capaian pembelajarannya menganalisis secara sederhana dan menyajikan hasil analisisnya ke dalam pelaksanaan norma atau aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota warga sekolah yang baik. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan membaca, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu menerapkan norma yang baik di lingkungan sekolah maupun di rumahnya melalui video yang sudah diamatinya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan contoh perilaku norma yang diterapkan di sekolah dan di rumah. Materi ajarnya norma yang ada di Indonesia, terutama yang ada di rumah dan lingkungan sekolah. Jenis asesmennya menggunakan asesmen formatif. Bentuk asesmennya di sini ada tes lisan. Peserta didik mampu meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri, serta mampu mengukur kemampuan berbicara dan berpikir secara spontan. Ada asesmen penugasan. Di sini ada penugasan secara individu maupun tugas kelompok. Ada juga asesmen portofolio yang berisi kumpulan penilaian aktivitas peserta didik secara berkelanjutan yang bersifat reflektif integratif. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Dalam kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik dapat ditemukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan instrumen asesmen yang sesuai pemahaman tahapan perkembangan. Di sini memahami tahapan perkembangan sesuai dengan usia dan tingkat kelas peserta didik. Ada pula instrumen yang sesuai, yang merancang instrumen asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ada juga yang kedua, menggunakan metode asesmen yang tepat, seperti apakah menggunakan metode formatif atau yang sumatif. Nah, di sini bentuk asesmennya ini yang lebih tepat. Mata pelajaran ini menggunakan yang formatif karena pada tahap awal pembelajaran ini lebih baik menggunakan asesmen lisan, tanya jawab, atau bermain peran daripada tes tertulis. Nah, yang ketiga, pengamatan dan penghargaan terhadap kemajuan seperti observasi, mengamati peserta didik selama proses pembelajaran. Ada juga memberikan umpan balik. Yang keempat, ada adaptasi materi ajar, seperti mengadaptasikan materi ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan relevansi materi. Nah, di sini mengaitkan materi ajar dengan situasi di dunia nyata yang relevan bagi peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, dalam memilih materi ini, guru telah mempertimbangkan lingkungan budaya dan norma-norma yang berlaku di sekitar peserta didik, seperti pengalaman hidup mereka yang memungkinkan mereka mampu mengaitkan konsep norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan sekolah dan di rumah. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Setelah memahami ini, guru mampu memahami peserta didik apakah mereka sudah mampu memahami materi yang sudah diajarkan atau belum. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran ditemukan beberapa tahapan. Yang pertama, pelaksanaan asesmen, instrumen yang terbuka. Nah, di sini guru memastikan bahwa instrumen asesmen ini memungkinkan peserta didik untuk menyatakan pemahaman mereka, seperti pertanyaan yang terbuka, mengemukakan pendapat mereka secara terbuka, dan menjelaskan konsep atau memberikan contoh norma yang dalam kehidupan nyata. Ada juga refleksi pribadi. Setelah mengerjakan asesmen, peserta didik merefleksikan apakah pembelajaran mereka ada yang membingungkan atau ada yang belum dipahami. Nah, di sini diberikan kesempatan untuk umpan balik. Yang kedua, ada analisis hasil, diskusi tentang jawaban. Nah, di sini peserta didik dapat berbicara tentang pemahaman mereka dan memberikan masukan tentang kesulitan yang mereka alami. Koreksi kesalahan. Nah, jika ada kesalahan umum yang ditemukan, di sini guru memberikan umpan balik secara keseluruhan. Ini membantu peserta didik memahami di mana mereka perlu memperbaiki pemahaman mereka. Yang ketiga, mengambil keputusan, merancang intervensi. Ada juga menggunakan hasil perbaikan. Nah, pertanyaan yang terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas,
Hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik lengkap. Nah, jika saya menjadi seorang guru di kelas tersebut nih, saya akan menyusun instrumen asesmen yang lebih relevan. Nah, saya akan menggali latar belakang budaya mereka, memahami latar belakang budaya peserta didik, melibatkan mengenal norma-norma mereka yang ada di lingkungan mereka, nilai yang dianut mereka, tradisi itu mungkin memengaruhi tentang materi ajar. Nah, ada juga instrumen yang mengakomodasi keberagaman. Nah, di sini saya akan merancang instrumen asesmen yang mencakup pertanyaan yang relevan dengan konteks budaya peserta didik, seperti menyatakan contoh situasi sehari-hari yang berhubungan dengan norma-norma budaya yang dikenal oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode asesmen yang beragam. Nah, asesmen yang digunakan itu bisa digunakan asesmen formatif. Nah, selain soal tertulis, saya akan memanfaatkan metode asesmen seperti diskusi kelompok, proyek, atau presentasi. Nah, ada juga saya akan menggunakan asesmen portofolio. Metode asesmen portofolio. Nah, saya akan mengembangkan sistem portofolio ini yang memungkinkan peserta didik menyimpan bukti kinerja mereka sepanjang waktu dan membantu menggambarkan perkembangan mereka secara holistik. Yang ketiga, ada pengamatan kontinu dan feedback personal, seperti observasi kelas. Nah, saya akan secara aktif mengamati siswa selama proses pembelajaran. Nah, ini membantu saya memahami karakteristik setiap peserta didik. Saya juga akan melakukan feedback personal. Nah, memberikan umpan balik yang spesifik kepada setiap peserta didik. Yang keempat, ada adaptasi materi ajar yang berdiferensiasi. Ini saya akan mengadaptasi materi ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, ada juga relevansi materi, mengaitkan materi ajar dengan situasi yang ada di dunia nyatanya, anak-anak atau peserta didik. Nah, yang kelima, ada kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Ya, saya akan berkomunikasi dengan orang tua secara teratur karena mereka memiliki wawasan dan karakteristik budaya keluarga yang hal ini dapat membantu saya dalam perencanaan pembelajaran. Nah, kerjasama dengan komunitas ini juga baik karena saya bisa memahami norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di sekitar peserta didik. Nah, demikianlah hasil dari ulasan asesmen di ruang kelas 5 topik 3 5B demonstrasi kontekstual. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.